Drama deadline day terjadi di bursa transfer musim dingin 2024-2025. Banyak kepindahan yang gak terduga yang dialami oleh beberapa pemain besar. Sebut saja ada Manchester City yang mendatangkan Nico Gonzalez sebagai pelapis Rodri. Kemudian ada juga Marcus Rashford yang tiba-tiba hengkang ke Aston Villa. AC Milan gak mau kalah dengan mendatangkan 4 amunisi anyar sekaligus. Bagaimanakah kisah drama deadline day pada penghujung bursa transfer musim dingin? Marcus Rashford hengkang ke Aston Villa. Aston Villa gak dibuat pusing usai melepas John Duran ke Arab Saudi. Buktinya klub berjuluk The Villains ini sukses menggait nama besar yakni Marcus Rashford lewat skema pinjaman. Pemain 27 tahun ini langsung mematok ambisi besar bersama tim barunya. Sebab dirinya merasa dianaktirikan oleh Manchester United meski sudah berkontribusi besar. Saya kira jelas, kami tentu saja berada di Liga Champions. Kami ingin melaju sejauh mungkin yang kami bisa. Jika kami tak pasang target menjuarai Liga Champions, maka kami tak akan pernah meraihnya. Janji Rashford. Alhasil kedatangan Reshi membuat lini serang Villa semakin tajam. Pasalnya pemain 27 tahun ini sudah mengemas 4 gol musim ini di Liga Inggris. Apalagi produktivitas The Villains sudah mulai moncer di musim ini dengan catatan 34 gol. Torehan ini mengungguli Manchester United yang baru mengemas 28 gol saja. Matt Stell setuju ke Tottenham Hotspur. Perpindahan Matt Stell ke Tottenham Hotspur menggemparkan pecinta sepak bola. Alasannya karena Tell berhasil diamankan Spurs dari godaan Manchester United. Namun pemain 20 tahun ini justru mendarat ke London Utara dengan status pinjaman. Masuknya Tell ke dalam skuad The Lilywhite juga hanya bersifat sementara. Pasalnya Bayern Munich ogah melepas pemain 20 tahun tersebut secara permanen. Diketahui tim Bavaria ini hanya memberi klausul pinjaman tanpa opsi pembelian. Bakat Tell diprediksi akan meledak bersama skuad The Lilywhite. Buktinya sang pemain pernah mengemas 10 gol di musim lalu saat masih berusia 18 tahun. Ditambah lagi musim ini Tell berhasil mengemas 1 assist untuk Die Roten. Gak heran sang pemain diyakini bisa membantu Tottenham Hotspur bangkit dari papan bawah di musim ini. Manchester City datangkan Nico Gonzalez. Manchester City akhirnya mendapatkan sosok yang tepat untuk menggantikan Rodri yang masih cedera. The Citizens menjatuhkan pilihan kepada gelandang belia bernama Nico Gonzalez. Gak tanggung-tanggung, Sheikh Mansur rela menggelontorkan dana besar meski masih dalam bayang-bayang FFP. Pasalnya pemain 23 tahun itu ditebus dengan mahar sebesar 60 juta euro. Pep Guardiola tertarik dengan Nico karena penampilan impresifnya bersama Dragos. Sang pemain diketahui sudah mencetak 7 gol dan 6 assist di semua kompetisi musim ini. Selain itu, Nico diklaim punya gaya main dan atribut yang 99% mirip dengan Rodri. Pasalnya sang pemain punya visi bermain dan insting menyerang yang mumpuni. Terlebih lagi, gelandang serba bisa ini merupakan jebolan Akademi La Masia milik Barcelona. Nico diprediksi akan menguatkan lini tengah The Citizens yang tampil kopong di paruh pertama musim ini. Ruben Amorim dapat rekrutan pertama di Manchester United. Ruben Amorim bergerak cepat untuk menambal skuad setan merah yang tampil pincang di musim ini. Pasalnya pelatih asal Portugal itu langsung mendaratkan 2 bintang muda ke Old Trafford. Nama pertama adalah Patrick Dorgu yang ditebus dari Lecce. Manchester United menebus sang pemain dengan mahar 35 juta euro dan durasi kontrak 5,5 musim. Wingback asal Denmark ini merupakan incaran utama Amorim karena kemampuan bertahan dan menyerangnya yang mumpuni. Terbukti Dorgu sudah mencetak 3 gol dan 1 assist untuk Giallorossi musim ini. Selain Dorgu, Amorim juga masih berambisi memperkuat barisan pertahanan The Red Devils. Pasalnya mereka telah membajak bek muda potensial milik Arsenal yakni Hayden Haven. Pemain 18 tahun ini dinilai sebagai calon bek tengah masa depan karena kemampuan defensifnya yang luar biasa. Selain itu, Hayden juga mempunyai postur tinggi mencapai 189 cm. AC Milan boyong Santiago Gimenez.
AC Milan akhirnya menemukan solusi untuk mempertajam lini serang mereka yang tampil mandul. Pasalnya Rossoneri baru saja merekrut striker muda potensial milik Feyenoord, yakni Santiago Gimenez. Bahkan pemain 23 tahun itu ikut ambil bagian untuk mensukseskan transfer ini. Pasalnya Gimenez begitu ngotot ingin dijual untuk segera bergabung bersama skuad asuhan Sergio Conceição. Pemain berkebangsaan Meksiko ini menjadi rekrutan termahal AC Milan di bursa transfer musim dingin. Manajemen Il Diavolo Rosso harus merogoh kocek sebesar 35 juta euro untuk mendatangkannya. Gebrakan besar ini menjadi bukti keseriusan Conceição dalam menangani Rossoneri. Sebab sang pelatih benar-benar membutuhkan sosok goal getter mematikan di lini depan. Gimenez sendiri sudah tampil memukau bersama klub asal Rotterdam sepanjang musim ini. Tercatat dia telah menorehkan 16 gol dan 3 assist dalam 19 pertandingan di semua kompetisi. Alvaro Morata dibuang ke Galatasaray. Kedatangan Santiago Gimenez mau gak mau membuat AC Milan melepas Alvaro Morata. Untuk sementara waktu sang striker dipinjamkan ke Galatasaray. Klub elit Liga Turki ini bakal mendapat servis Morata sampai akhir musim ini. Meskipun berstatus pemain buangan, juru gedor asal Spanyol ini dinilai tetap punya kualitas jempolan. Terbukti Morata masih bisa mengemas 6 gol dan 1 assist untuk Rossoneri. Namun performa ex penyerang Real Madrid ini dianggap angin-anginan sepanjang setengah musim ini. Alhasil publik San Siro pun bertanya-tanya alasan sebenarnya dibalik peminjaman Morata. Rupanya pemain 29 tahun itu diisukan berselisih dengan Sergio Conceição. Morata dan sejumlah pemain lain disebut nggak suka dengan metode melatih sang alenator. Alhasil pergi untuk sementara waktu dari San Siro dinilai sebagai keputusan terbaik. Dani Maldini gabung Atalanta. Gebrakan besar ditunjukkan manajemen Atalanta untuk mengarungi paruh kedua musim 2024-2025. Ladea baru saja merekrut wonderkid jebolan AC Milan, yakni Daniel Maldini. Atalanta merekrut anak dari legenda Paolo Maldini dengan mahar 10 juta euro. Kepindahan ini dinilai sebagai lonjakan besar bagi karir sang pemain. Pasalnya Daniel sudah lama tersisihkan dari skuad utama Rossoneri. Bahkan dirinya sempat dipinjamkan ke beberapa klub sebelum akhirnya dipermanenkan Monza. Namun bersama skuad Bagai, Daniel justru berhasil menunjukkan performa terbaiknya. Pasalnya pemain 23 tahun itu sukses mengemas 3 gol dan 1 assist di Serie A. Gak heran kalau Gian Piero Gasperini tertarik untuk memuas bakat sang pemain bersama Atalanta. Dapatkan promo boxer beli 10 dengan harga diskon besar-besaran. Cek linknya di bawah ini. Napoli pinjam Noah Okafor. Napoli akhirnya berhasil mendapatkan amunisi serang baru setelah ditinggal Vicha Kvaratskhelia. Il Partenope ini dipastikan telah menyelesaikan proses peminjaman Noah Okafor dari AC Milan. Manajemen Napoli perlu membayarkan biaya peminjaman sebesar 2 juta euro. Selain itu, Okafor juga diikat dengan opsi pembelian di akhir musim dengan mahar 23 juta euro. Transfer ini disinyalir sebagai pelipur lara untuk pemain asal Swiss tersebut. Pasalnya dia sempat batal pindah ke RB Leipzig karena gagal memenuhi tes medis. Di sisi lain, kepindahan Okafor ke Napoli juga menjadi ajang pembuktian. Soalnya pemain 24 tahun tersebut dinilai gak cukup bagus untuk berada di skuad AC Milan. Bahkan ex pemain RB Salzburg itu mengemas sebiji gol untuk Il Diavolo Rosso sepanjang musim ini. AC Milan dapatkan Joao Felix. Soal pinjam-meminjam pemain, AC Milan rupanya nggak mau ketinggalan. Pasalnya Rossoneri sukses meyakinkan Joao Felix untuk pergi sebentar dari Chelsea. AC Milan pun dengan senang hati membayar kompensasi peminjaman sebesar 5 juta euro. Selain itu, Il Diavolo Rosso juga bakal membayar penuh gaji Felix. Namun sayang AC Milan disebut gak punya kesempatan mempermanenkan sang pemain. Usut punya usut, Felix gak punya klausul pembelian. Terlepas dari itu, kepindahan bintang Portugal ini disebut sama-sama menguntungkan. Felix yang cuma jadi penghangat bangku cadangan The Blues bakal mendapat menit reguler bersama AC Milan. Sementara itu, kekuatan lini serang klub kota mode ini diyakini otomatis bertambah. Di bawah komando Sergio Conceição, Felix diprediksi bakal menjadi andalan baru bagi Rossoneri. Aston Villa ambil Marco Asensio. Aston Villa tampak sangat bernafsu memperkuat barisan lini depan mereka. Gak cukup dengan Marcus Rashford, The Villains juga memboyong Marco Asensio.
Winger asal Spanyol ini juga mendarat ke Villa Park dengan status pinjaman. Pihak manajemen masih mempertimbangkan opsi pembelian permanen untuk Asensio. Pesepak bola 29 tahun ini pun disebut bakal bekerja keras untuk membuktikan kualitasnya. Harapannya Asensio bisa membuat Luis Enrique menyesal. Sejauh musim berlalu, sang pelatih ogah memberi banyak kesempatan. Pasalnya Asensio disebut gak masuk dalam skema permainan Luis Enrique. Alhasil Real Madrid ini cuma dipercaya dalam 12 laga di Liga 1. Lebih parahnya lagi, dalam 8 laga terakhir, Asensio hanya mencatatkan 18 menit waktu bermain. Como 1907 lepas Andrea Belotti ke Benfica. Como 1907 mengambil keputusan besar di akhir jendela bursa transfer. Klub yang dimiliki Hartono bersaudara ini dengan berani melepas pemain bintangnya yakni Andrea Belotti. Belotti diketahui ditransfer skuad Lariani ke tim asal Portugal yakni Benfica. Alasannya karena Cesc Fabregas jarang memakai jasa pemain 31 tahun tersebut. Ditambah lagi ex-striker AS Roma ini memang seret gol bersama Biancoblu. Tercatat Belotti cuma mengemas 2 gol dari 18 penampilannya di Serie A Italia bersama Como. Gak heran manajemen pasukan biru putih memilih melepas sang pemain. Belotti bahkan digantikan dengan pemain yang jauh lebih gacor. Manajemen Como sepakat memboyong Ragnar Ache dari Kaiserslautern. Tercatat pemain 26 tahun ini sudah mengemas 10 gol untuk tim berjuluk Setan Merah Jerman tersebut. Jorginho dipinjamkan Arsenal ke Flamengo. Jorginho membuat keputusan mengejutkan di bursa transfer kali ini. Dirinya menandatangani prakontrak untuk pindah ke klub Brasil yakni Flamengo. Pemain Italia ini akan pulang ke kampung halamannya di musim panas mendatang. Jorginho diharapkan bisa menjadi amunisi skuad burung bangkai di Piala Dunia antar klub. Sebenarnya Flamengo menginginkan dirinya pindah di musim dingin, akan tetapi tim meriam London gak mengabulkan permintaan tersebut. Pasalnya jasa pemain 33 tahun ini masih dibutuhkan oleh Mikel Arteta. Terlebih harapan Arsenal menyabet gelar juara masih terbuka lebar di musim ini. Gak heran Flamengo harus sedikit bersabar untuk memboyong Jorginho. Sergio Ramos mendadak pindah ke Liga Meksiko. Rayados de Monterrey langsung menjadi buah bibir publik Meksiko. Pasalnya, klub yang kini menghuni peringkat 10 Liga MX ini sukses mendatangkan Sergio Ramos. Kabar ini cukup mengejutkan banyak pihak lantaran sang pemain disebut sudah 7 bulan menganggur. Terakhir Ramos memperkuat klub masa kecilnya yakni Sevilla di musim lalu. Kabarnya bek tangguh ini sudah menolak banyak tawaran dari klub-klub Arab Saudi dan Major League Soccer. Namun pasukan Lapandila ini berhasil meyakinkan sang pemain. Ramos sendiri bakal jadi salah satu pemain dengan nilai kontrak termahal di Liga Meksiko. Legenda hidup Real Madrid ini akan menyepakati kontrak sebesar 4 juta US dollar. Nantinya Ramos disebut bakal mengenakan nomor punggung 93 di Rayados de Monterrey. Angka ini merujuk momen saat dirinya mencetak gol penyeimbang di final Liga Champions 2014 lalu. Axel Disasi diboyong Aston Villa. Aston Villa nampaknya menjadi salah satu tim yang paling sibuk selama bursa transfer musim dingin. Setelah merekrut Marcus Rashford dan Marco Asensio, manajemen The Villains meminjam Axel Disasi. Klub yang terletak di kawasan Birmingham itu harus membayar biaya peminjaman sang pemain seharga 5 juta pound sterling. Nantinya Disasi akan bermain di Villa Park hingga penghujung musim ini. Bek 26 tahun itu dinilai akan memberi nilai tambah untuk skuad asuhan Unai Emery. Pasalnya mereka masih berjibaku dengan berbagai kompetisi besar termasuk Premier League dan UCL. Terlebih lagi sejak awal Disasi sudah berkomitmen untuk bergabung bersama Aston Villa. Pasalnya ia sempat menolak pinangan dari Tottenham Hotspur yang begitu getol untuk merayunya. Kedatangan Disasi diharapkan mampu menambal kepergian Diego Carlos. Pasalnya bek asal Brazil itu baru saja dilepas ke Fenerbahce di bulan Januari ini. Dapatkan sepatu running dari Orthocycle Hyperfuse White 2.2 yang buat hobi lari kamu semakin semangat. Cek linknya di bawah ini. Ismail Benacer dilepas AC Milan ke Marseille. Setelah mendatangkan sejumlah pemain anyar, manajemen AC Milan perlu menyeimbangkan neraca keuangan. Alhasil mereka memutuskan untuk melepas Ismail Benacer. Pemain asal Aljazair itu akan dikontrak Marseille hingga akhir musim. Selain itu, klub asal Prancis tersebut juga menambahkan opsi pembelian dengan biaya 12 juta euro.
Transfer ini terjadi karena Bennacer yang mengaku udah nggak betah di San Siro. Pasalnya pemain 27 tahun itu merasa kalah saing dengan lini tengah AC Milan yang sudah menumpuk. Terbukti Bennacer hanya bermain sebanyak 6 kali di Serie A musim ini. Apalagi masalah cedera juga semakin menguatkan niatnya untuk segera hengkang dari klub asal kota mode tersebut. Alhasil Bennacer terus mendorong manajemen Rossoneri untuk segera melepasnya ke Stadion Velodrome. Milan datangkan Warren Bondo. Setelah merampungkan transfer Joao Felix, manajemen AC Milan bergerak cepat untuk mendatangkan Warren Bondo. Pemain 21 tahun itu menjadi amunisi tambahan Rossoneri sebelum deadline day. Bondo ditebus Rossoneri dengan mahar 10 juta euro dari AC Monza. Gelandang asal Prancis tersebut akan membela skuad merah hitam hingga musim panas 2029 mendatang. Bondo akan diproyeksikan menjadi suksesor Ismail Bennacer yang baru saja dilepas ke Marseille. Selain itu, manajemen Milan juga disebut mengincar nama Riccardo Sottil. Dengan kehadiran para penggawa baru, akankah para klub akan semakin kuat di paruh kedua musim berlangsung?